Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kamu yang spesial di mata mereka ya. Siapa yang anggap kamu spesial dalam hidupnya, nanti kita akan cek energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Sagittarius, saya mulai, saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Sagittarius ya. Kamu yang spesial di mata mereka. Siapa sih yang anggap kamu spesial? Apakah pasangan kamu sendiri yang begitu dalam perasaannya, atau dia mantan yang belum bisa move on, atau dia adalah orang yang mencintai kamu tapi sulit terungkapkan gitu karena mungkin nggak percaya diri, tapi kamu tetap spesial dalam hati mereka. Kita akan cek ya energinya seperti apa. Ada Six of Pentacle ya, ada Ten of Cups, Eight of Swords, the Death, Two of Swords, Five of Pentacle, Ace of Wands, Seven of Pentacle. Under the decknya ada Ace of Swords ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kenceng ada Virgo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Scorpio ya, ada Leo ya, kenceng. Dan kita mulai bahas kamu yang spesial di mata mereka. Beberapa dari mereka ya saat ini sedang berpikir bagaimana caranya untuk mendekati kamu ya. Di sini ada energi dari seseorang yang tertarik sama kamu tapi dia insecure ya. Dia nggak berani untuk berhadapan dengan kamu secara langsung karena dia nggak percaya diri ya. Energinya hanya bisa memantau kamu ya, diem-diem ya. Energinya hanya bisa stalkingin kamu, hanya bisa ya curi-curi pandang ya. Dan sebenarnya kamu pun tahu gitu siapa dia ya, karena kamu sangat peka di sini kepada orang yang memperhatikan kamu ya. Kamu tahu ya, dan dia di sana juga ngeh kalau kamu ini tahu. Jadi mungkin beberapa waktu ini dia sedikit menghindar gitu karena dia nggak percaya diri gitu dan membatasi diri dari kamu. Tapi dalam dia menutup dirinya dari kamu malah membuat dia merasa ya berantakan ya. Dia selalu teringat kamu selalu membayangi pikiran dia gitu. Dan tidak mudah bagi dia ya, melupakan kamu itu nggak mudah. Udah dia coba ya, tapi nggak bisa. Karena dia ngerasa ya kamu ini sulit gitu membuat dia melupakan kamu ya. Di sini kondisinya ya beberapa dari kalian ada yang belum punya pasangan dan beberapa juga ada yang sudah punya pasangan. Dan katakanlah di sini kondisimu kamu udah punya pasangan. Jadi ya kalaupun kamu tahu, kamu merasa ya udah gitu, cuek ya. Kamu pasif dengan dia yang mungkin memperhatikan kamu dan mencintai kamu, nganggap kamu spesial di mata mereka. Ya kamu pasif gitu karena kamu merasa ya buat apa gitu. Karena kan aku udah punya kehidupan baru. Ya, maksudnya kehidupan sendiri. Aku udah bahagia dengan pasanganku. Jadi kamu merasa ya itu hanya akan membuat retak hubunganmu gitu. Tapi si dia di sana tidak pantang menyerah dan usahanya ya dia selalu berhalusinasi tentang kamu. Tujuannya ya kamu terhubung gitu dengan dia. Tujuannya kamu bisa merasakan perasaan yang dia rasakan gitu. Jadi mencoba untuk ya telepati ya dengan kamu gitu, untuk menghubungkan batinnya dengan batin kamu. Ya usaha ya, ada usaha dari dia, tapi untuk ngomong terus terang belum berani. Jadi dia saat ini memang
energinya stuck ya, energinya pasif, energinya dia hanya observasi ya, maksudnya hanya mengamati kamu dari jauh gitu. Energinya hanya stalkingin kamu ya, karena dia nggak punya keberanian ya, dan sehingga membuat dia itu ya terjadi masalah dalam hidupnya. Dia mungkin sering lamun ya, banyak yang menegur, termasuk teman-temannya itu ngira dia itu berubah gitu ya. Dan ada masalah juga dalam pekerjaannya, karena dia nggak konsentrasi ya dalam bekerja, karena mikirin kamu ya. Dia ngerasa menggapai kamu itu sulit gitu, mencintai kamu sakit, karena harus menahan perasaan cemburu ketika kamu ya bersama dengan pasangan kamu. Itu sulit bagi dia, dan dia merasa sangat tertekan batin gitu. Bagaimana caranya? Dia udah coba membuka hati dengan yang lain ya, tapi ya terus saja gitu, nggak bisa semudah itu melupakan kamu. Berpindah ke lain hati itu sulit bagi dia. Jadi ya dia nggak bisa, untuk saat ini energinya stuck, nggak bisa memutuskan mana yang harus dia pilih gitu, jalan apa yang harus dia tempuh gitu, melupakan atau melanjutkan. Kalau melanjutkan ya sulit bersatu karena energimu udah punya pasangan gitu ya. Dan kalau melepaskan juga dia nggak bisa tanpa kamu, dan dia nggak bisa happy tanpa kamu, tanpa kabar dari kamu gitu. Jadi membuat dia terbelenggu hubungan third party ya, sangat berat bagi dia. Dan dia mencoba untuk ya dekat dengan yang lain, dalam artian banyak yang suka sama dia, dan dia mencoba untuk membuka hatinya ya. Berjalannya waktu ya, dia malah kasihan sama orang yang didekati itu, karena dia memberi harapan yang palsu gitu. Tujuan dia hanya menjadikan dia pelarian. Dia kasihan, jadi ya dia kembali menutup dirinya dari orang-orang yang menyukainya, dan kembali merenungkan kamu. Tapi yang dia renungkan yaitu kamu, malah justru kamu itu ya udah bahagia dengan pasanganmu. Jadi berat buat dia, dan dia ngerasa bahwa ini ujian yang harus dia terima ya dengan ikhlas, karena dia percaya kepada Tuhan ya. Dia ini dipertemukan kamu dengan tidak hanya dengan kebetulan, pasti ada unsur kesengajaan dari Tuhan, karena mungkin ini adalah tempaan untuk dia ya. Dia ditempa mentalnya ya, supaya dia nganggep kalau ini ujian untuk dia diangkat derajatnya. Dalam artian ya, kalau Tuhan ya tidak menakdirkan kamu dan dia bersama, pasti Tuhan merencanakan seseorang yang terbaik untuk dia. Jadi dia merasa bahwa Tuhan itu adil gitu. Kalau aku nggak bersama dia, berarti aku bukan jodoh dia. Maksudnya jodoh kamu ya, dia ini dimaksud kamu. Jadi dia tidak berjodoh dengan kamu. Ya pasti Tuhan sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk dia. Dan dia selalu menerapkan ya rasa percaya dirinya itu kepada Tuhan, karena ya hanya dengan itu dia bisa gitu untuk kembali lagi bangkit dari keterpurukan ya. Dalam artian ya, dia harus bisa mencintai dirinya sendiri. Kalau dia nggak bisa bersama kamu, pasti dia akan dipertemukan dengan orang yang lebih baik dari kamu, karena Tuhan itu tidak menakdirkan kamu jodohnya dia jodohnya kamu gitu. Dan dia juga berharap kamu benar-benar bisa bahagia dengan orang pilihan kamu gitu, dengan pasangan kamu saat ini kamu bisa bahagia. Itu doanya dia, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonat. Yang tidak resonat jangan ambil pusing, jangan baper ya, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.